Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Kita selalu ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, ada pertanyaan dari salah satu sahabat kita di kolom komentar. Ini pertanyaan yang agak aneh teman-teman. Karena pertanyaan ini akan menyangkut hukum fikih, yakni hukum agama sekaligus hukum negara. Kalimatnya seperti ini. Bolehkah menghabisi Habib Ba'alawi yang merendahkan atau menghina para kiai atau ulama Nusantara? Nah, kalimatnya pendek teman-teman. Tapi perlu kita jawab dari berbagai aspek, dari berbagai sisi. Karena sang penanya ini di kolom komentar tidak menjelaskan apa tujuan dia menghabisi. Di sini belum jelas antara menghabisi nyawanya, menghabisi karirnya, menghabisi pemikirannya, atau menghabisi pemahaman keilmuannya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita bahas dari berbagai sisi. Pertama, bagaimana kita menghabisi nyawanya? Jika ada salah satu habib yang menghina kiai atau ulama Nusantara, ulama pribumi, bolehkah kita habisi? Dan jika kita maknai menghabisi nyawanya, tentu ada pembahasan khusus di sini teman-teman. Perlu diketahui bahwa di dunia ini tidak ada satu agama pun yang membenarkan pembunuhan bighairil haq. Karena pembunuhan di dunia hanya ada dua yang diperbolehkan. Yang pertama pada kondisi perang. Seperti saat ini di Palestina dan Israel, maka kondisi seperti itu boleh membunuh seseorang, tapi tidak berlaku di negara lain. Misalkan saat ini Palestina dengan Israel berperang, kemudian mereka saling bunuh. Nah, kita di Indonesia tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tidak dalam kondisi perang. Yang kedua, berlaku untuk sang eksekutor, seseorang yang berprofesi sebagai juru eksekusi atau juru pelaksana hukuman. Meskipun dia dari muda sampai dia pensiun selalu membunuh orang, apakah itu ditembak, apakah itu dipancung, maka tidak dosa bagi dia. Meskipun orang yang dihukum tadi sebetulnya dia hanya difitnah. Mengapa seorang eksekutor tidak terkena dosa? Karena dia hanya menjalankan perintah sultan atau perintah pemerintahan yang menguasai dirinya. Dan dia bekerja di pemerintahan itu. Oleh karena itu, dia tidak mengenal baik dan buruk, salah dan benar. Karena semua itu ditetapkan di pengadilan. Sedangkan eksekutor hanya melaksanakan tugas di lapangan. Nah, ini boleh. Pertama perang, yang kedua sebagai eksekutor. Dan ini tidak berlaku untuk kita semua atau masyarakat umum. Artinya, jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, melanggar hukum, kita tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Misalkan ada seorang perampok, lalu kita bunuh. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena harus kita serahkan kepada sultan, kepada pemerintah, lalu melalui proses sidang, dan nanti yang memutuskan adalah sidang itu. Nah, baru eksekutor melaksanakan tugas di lapangan. Sehingga siapapun di antara kita, apapun agama kita, tidak diperbolehkan membunuh orang lain. Yang memaknai menghabisi adalah dibunuh. Lalu mengapa? Seluruh agama ini melarang untuk melakukan pembunuhan terhadap siapapun. Jadi perlu diketahui teman-teman, bahwa tujuan agama di muka bumi ini, baik agama samawi maupun agama ardi atau agama bumi, tiada lain dan tiada bukan untuk perdamaian. Kemudian untuk menyebar kasih sayang, sekaligus untuk mengatur tatanan sosial, supaya bisa lebih baik. Dan Islam membawa misi kerahmatan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya
ayat 107. Dan di sana dijelaskan dengan gamblang, dijelaskan secara sharih. Oleh karena itu, jika ada kelompok umat Islam lalu kemudian melakukan kejahatan, tentunya atas nama Islam, maka secara otomatis mereka bertentangan dengan makna Islam itu sendiri. Karena Islam berfungsi untuk rahmatan lil alamin, yaitu memberikan atau menebarkan kasih sayang ke seluruh alam semesta. Dan jika kita merujuk pada hukum Islam, menghina bukanlah bagian dari kriminalitas, walaupun juga dosa. Karena merendahkan orang lain, ini hukumnya dosa, tapi tidak sampai masuk ke ranah hukum atau ranah kriminalitas. Mungkin nanti masuk ke ranah pencemaran nama baik. Baru kita bisa melaporkan ke kepolisian, kemudian ada proses penangkapan, ada proses penyidikan, lalu ada proses sidang, dan di sidang itulah keputusannya seperti apa. Apakah dia bersalah ataukah tidak. Jadi kita tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jadi siapapun di antara kita diharamkan untuk main hakim sendiri, apalagi bertindak kekerasan, dan yang paling parah menghilangkan nyawa orang lain. Selain haram, juga terkena hukum pidana. Jadi stop berpikir atau bertindak untuk menghabisi dengan arti membunuh. Jika ada Habib songong, Habib yang perilakunya jelek, Habib yang arogan, kemudian menghina kiai, menghina ulama, nanti prosesnya tidak seperti itu teman-teman. Prosesnya nanti akan kita goreng orangnya itu. Siapa dia? Jadi tidak boleh kita datangi rumahnya kita bakar, orangnya kita bunuh. Itu haram. Itu kalau kita maknai pertanyaan dari teman tadi, bermakna membunuh dalam kata menghabisi. Nah, sekarang jika kita artikan menghabisi mereka dengan mengusirnya ke negara asal, kira-kira boleh ataukah tidak? Masyarakat Yaman atau masyarakat yang lain, Cina misalkan. Orang yang merupakan warga negara asing kemudian tinggal di Indonesia dan beranak pinak, bolehkah kita usir ke negara asalnya? Tentu kita lihat dulu teman-teman. Jadi perlu diketahui, siapapun warga negara asing bisa menjadi WNI dengan proses naturalisasi, yaitu proses perpindahan dari negara asal menjadi warga negara Indonesia. Perlu diketahui bahwa habaib di Indonesia ini, mereka sudah melalui proses naturalisasi sejak lama. Bahkan ada yang sudah hidup sebelum kita merdeka. Ketika dia hidup di Indonesia sebelum kita merdeka, maka secara otomatis dia bagian dari warga negara Indonesia. Tapi itu pun juga ada syarat teman-teman. Syarat naturalisasi atau perpindahan dari warga negara asing ke negara Indonesia, pertama kita merujuk pada ketentuan pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan. Di situ terdapat syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, berusia 18 tahun atau sudah kawin, yakni sudah menikah. Yang kedua, sudah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut, tidak terpotong-potong. Kemudian syarat yang ketiga yaitu sehat jasmani maupun rohani. Dan yang keempat, yang paling penting, bisa berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Jadi warga negara asing jika ingin menjadi WNI melalui proses naturalisasi, maka harus mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika tidak, maka dipersilahkan kembali ke negara asalnya. Kemudian syarat berikutnya, tidak memiliki status kewarganegaraan ganda, tidak memiliki KTP ganda. Dia memiliki KTP Indonesia, juga memiliki KTP Yaman misalkan. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian syarat berikutnya yaitu memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap di Indonesia. Dan syarat yang terakhir yaitu tidak pernah
dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman 1 tahun. Nah, saudaraku sekalian, para Habib Ba'alawi ataupun non-Ba'alawi, walaupun mereka berasal dari WNA atau negara asing, tapi statusnya sekarang sudah menjadi WNI. Misalkan Habib Rizik, Habib Taufik, Habib Ba'adud, Habib Lutfi, Bahar bin Smith, semuanya sudah menjadi WNI, warga negara asing, dan mereka semua memiliki KTP. Sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai rakyat Indonesia. Selama mereka memenuhi syarat sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang kewarganegaraan tersebut, maka mereka tidak boleh diusir, tidak boleh dikembalikan ke negara asalnya. Mengapa demikian, teman-teman? Di Yaman misalkan, Habib Ba'alawi ini sudah tidak memiliki status atau hak kewarganegaraan sana. Jadi seandainya kita usir ke Yaman, mereka juga tidak diakui oleh Yaman karena dia sudah menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Dan seharusnya masyarakat Yaman, khususnya para habaib yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah, juga tahu diri karena tinggal di negara lain dan diakui oleh negara lain, seharusnya bisa membaur, bisa menyatu dengan masyarakat, tidak membuat kelas tersendiri sehingga menganggap dirinya lebih tinggi dari masyarakat yang ditempati. Tentunya ini tidak bisa, nanti akan dilawan oleh masyarakat setempat, termasuk saya. Ini melawan perilaku habaib yang songong ini. Pertama, tadi haram kita menghabisi nyawanya. Kedua, menghabisi status kewarganegaraannya. Kita tidak diperbolehkan mengusir masyarakat atau Habib Ba'alawi ke Yaman karena mereka sudah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu menghabisi secara pemikiran atau secara keilmuan. Kira-kira diperbolehkan ataukah tidak? Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa kita bukan menghabisi pemikiran Habib Ba'alawi yang songong, yang menghina masyarakat Nusantara atau ulama Nusantara. Akan tetapi justru meluruskan atau yang biasa kita kenal dengan istilah nasihat, memberi nasihat dengan apa yang mereka lakukan. Jika mereka ada kekeliruan dalam bersikap, dalam berpikir, dalam memahami sebuah teks agama, maka ini harus kita luruskan, harus kita beri nasihat. Nah, dalam momen tertentu, memberi nasihat hukumnya wajib, namun dalam satu sisi juga hukumnya mubah, tergantung situasi dan kondisi saat kita menghadapi sesuatu tersebut. Jika ada oknum Habib yang mengaku keturunan Rasulullah, padahal ternyata bukan, maka harus kita beri nasihat, harus kita beri pemahaman alias meluruskan pemahamannya yang salah itu. Kita harus memberikan pemahaman bahwa klaim Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW itu tidak benar. Tentu dengan bukti-bukti yang sudah kuat, yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian tentang sistem kelas yang mereka ciptakan, di mana para Habib Ba'alawi ini menganggap dirinya lebih mulia daripada masyarakat Nusantara, ini juga harus kita luruskan. Harus kita beri pemahaman, yakni dengan cara memberi nasihat kepada mereka. Jika ada Habib yang menghina kiai atau ulama Nusantara, maka harus kita luruskan bahwa itu bukanlah sifat terpuji, bukanlah contoh seorang muslim, dan bisa menghancurkan martabat diri sendiri. Oleh karena itu, berhentilah. Nah, ini nasihat yang perlu kita sampaikan kepada oknum Ba'alawi yang songong, yang dianggap kurang ajar tadi. Lalu, cara memberi nasihat yang benar itu seperti apa? Perlu diketahui teman-teman, bahwa memberi nasihat yang benar itu dengan cara siri atau rahasia. Jadi tidak di depan umum. Itu memberi nasihat yang benar. Misalkan saya salah, seharusnya orang lain mengingatkan saya secara siri, secara rahasia, atau secara individu. Namun karena Ba'alawi
awalnya menunjukkan kesombongan di muka umum, maka boleh kita luruskan atau bahkan sebuah keharusan untuk meluruskan mereka dan memberi nasihat kepada mereka di tempat umum, yaitu melalui medsos atau media sosial seperti ini. Karena munculnya penelitian nasabah alami juga salah satunya hasil dari tindakan atau perilaku oknum Habib yang menyalahgunakan gelar Habibnya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya di hadapan masyarakat dan mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, lalu bagaimana menyikapi Habib yang kemarin videonya beredar, mereka menghina para ustadz, menghina para santri dengan mengatakan babi, anjing, dan segalanya, bahkan menampar salah satu ustadz senior. Nah, ini tidak bisa dibiarkan, teman-teman. Di video ini, saya sarankan jika ada oknum Habib yang seperti itu, yang melanggar norma kemasyarakatan atau norma agama, silahkan dihakimi di tempat. Pukul dia. Mengapa? Dia berani memukul ustadz di depan santri-santrinya. Tentu ini menjatuhkan martabat seorang guru, seorang ustadz, dan tidak bisa dijadikan contoh Habib seperti ini. Maka seret dia. Haram tunduk dengan Habib seperti ini. Untuk kali ini saya ngegas, teman-teman. Karena kita tidak boleh tunduk dengan sebuah kezaliman. Jika ada seseorang yang zalim melakukan 1 kali, maka harus kita pukul 10 kali sebagai balasan kezaliman tersebut. Tapi jika hanya bermain opini, hanya berpendapat, maka juga harus kita lawan dengan pendapat atau dengan opini. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Tadi yang bertanya di kolom komentar, bolehkah menghabisi Habib yang menghina kiai atau ulama Nusantara? Jawabannya tidak boleh menghabisi Habib yang sombong dengan membunuh atau mengusirnya ke negara asalnya, tapi harus kita luruskan pemahamannya. Bagaimanapun juga mereka berhak bertempat tinggal di Indonesia. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.